yang dimaksudkan adalah katakanlah datang bulan itu ya. Nggih, Datang nggih. bulan, seorang ibu, seorang wanita datang bulan, boleh nggak sembahyang ke pura? Nah, cuntake akibat keguguran ini nggih. ya, bahwa di sana dikatakan cukup dengan prascitta. Tetapi dalam perjalanan saya sebagai praktisi ternyata free sex ya. Nggih. Bebas ya gitu. Nggih. Ya. Kemudian menikmati lagi dan berkali-kali diulang-ulang. Sebetulnya kondisinya kan cuntake. Kalau sudah cuntake seperti ini, Om Swastiastu, salam rahayu Bapak Ibu Mace Dharma dan penggemar Hindu Channel. Pada hari ini kita akan membahas tentang cuntake bersama Aji Dewa Suratnaya atau biasa disapa bagi umat Jawa Romo Aji Dewa Suratnaya. Om Swastiastu, Ji. Om Swastiastu Miko. Gimana, Ji, kabarnya? Selalu baik lah. Kegiatan sehari-hari sebagai wakil ketua Sabha Walaka, bagaimana, Ji? Lancar? Ya, lancar. Lancar. Sejauh ini sih nggak ada masalah. Aji, hari ini kita akan membahas tentang cuntake dalam keseharian dan bagaimana cara meleburnya. Kan? Nah, secara umum cuntake ini apa sih, Ji, maknanya? Iya, cuntake sebuah kata yang sering kita dengar ya, kita dengar. Itu diartikan sebagai keadaan tidak suci dari seseorang. Keadaan tidak suci. Nah, yang dimaksud adalah terjadi pencemaran jiwa seseorang. Nah, itu cuntake. Nah, cuntake ini juga kemudian akhirnya membatasi kegiatan khususnya bagi umat Hindu, misalnya atau utamanya untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Ya, dibatasi oleh cuntake ini. Tapi memang secara umum cuntake ini sesungguhnya tidak terhindarkan. Karena apa? Karena cuntake bisa muncul dari pikiran, bisa terjadi dari kata-kata, ya, bisa juga dari perbuatan. Tetapi umumnya cuntake yang muncul dari pikiran dan kata-kata lebih mudah dilebur, otomatis sendirinya bisa dilebur itu. Ya, atau yang kedua juga cuntake dibagi dalam dua jenis. Yang pertama adalah cuntake yang muncul dari dalam diri sendiri. Misalnya seorang ibu datang bulan, haid, menstruasi, ya itu muncul dari dalam diri. Dan itu kan tidak terhindarkan memang. Siapa yang bisa menghindarkan seorang wanita datang bulan? Ya, itu berkah, anugerah itu. Anugerah dari itu, Tuhan. Betul, dari Tuhan untuk seorang ibu, bagi seorang ibu untuk beristirahat. Ya, kemudian yang kedua, cuntake yang muncul dari luar. Misalnya kematian. Loh, orang lain yang meninggal kok kita yang cuntake. Tapi memang ada pengaruh seperti itu. Tetapi kedua jenis cuntake ini, baik datang bulan maupun karena kematian, itu otomatis dengan mudah bisa dilebur. Misalnya datang bulan, 3 hari setelah datang bulan, biasanya seorang wanita akan bersih kembali, kemudian hanya dengan keramas, hanya dengan cuci rambut. Tapi kan harus sudah selesai cuntakannya dulu, Nggih. Iyalah, artinya setelah dia bersih, ya setelah dia bersih datang bulannya, kemudian dia keramas, ya dia cuci rambut, maka cuntakannya hilang. Apalagi kemudian dilengkapi dengan sembahyang, sembahyang ya. Nah, kemudian yang kedua kematian juga begitu. Kalau kematian itu biasanya ya tiap-tiap daerah, tiap-tiap wilayah akan berbeda. Tidak sama, berbeda. Walaupun misalnya dikatakan 3 hari selesai gitu. Ada yang nggak bisa 40 hari gitu. Ya boleh-boleh saja tergantung desa Kalepatra ya. Tapi yang jelas untuk kematian biasanya ada tirta prayascita. Nah ini karena sama aja misalnya kita sekarang mengantar atau menghadiri upacara Pitrayatnya. Nah, kemudian setelah itu kita kan mendapatkan percikan tirta prascitta juga. Selesai. Ya. Nah, jadi itu yang mudah. Tapi kalau misalnya cuntake yang
diakibatkan oleh perbuatan. Nah, bukan oleh pikiran, bukan oleh kata-kata, tapi oleh perbuatan. Ya, kita berbuat sesuatu gitu ya. Nah, ini yang berat. Karena sangat sulit atau lebih sulit dilebur dibandingkan dengan yang dua tadi. Maka saya biasanya membagi ya. Ada yang namanya manasika cuntake, pikiran. Itu gampang itu. Ya, kemudian wacika cuntake, tidak sulit. Tetapi ketika kita bicara kayika, nah ini dia. Nah itu bahas nanti nih ujungnya Ji. Sekarang apakah boleh kita ketika cuntake melakukan persembahyangan terus datang ke pura gitu kan Ji? Nah ini gimana ini? Nah kalau Miko yang dimaksudkan adalah katakanlah datang bulan itu datang bulan seorang ibu seorang wanita datang bulan, boleh nggak sembahyang ke pura? Nah secara sosial selama ini kita sudah mengatakan tidak boleh. Nah, kenapa? Nanti puranya tercemar. Sebetulnya tidak ada. Masa pura dimasuki satu orang datang bulan kemudian pura tercemar? Gimana? Bagaimana bisa? Karena sesungguhnya secara niskala setiap pura itu punya daya lebur. Dia di sana ada kekuatan penciptaan Brahma, ada kekuatan pemeliharaan Wisnu, dan juga ada kekuatan atau energi Siwa yang selalu menetral melebur. Apalagi misalnya setiap kita sembahyang atau mau sembahyang misalnya purnama, kita kan melakukan penyucian dulu. Ya, misalnya mangkunya berteriak, "Ibu-ibu, sekarang ayah," gitu. Nah, udah ada yang mengambil biakalanya, durmangalanya, prasita, berkeliling lah itu. Penyucian, setiap saat ada penyucian. Ya, walaupun sebetulnya setiap pura punya daya lebur sendiri. Nah, sekarang kenapa seorang ibu kok yang datang bulan nggak boleh ke pura dan secara sosial dilarang? Nah, begini, sebetulnya tadi saya katakan bahwa puranya nggak tercemar. Tetapi ingat, kalau yang datang bulan itu, seorang ibu dia mengeluarkan darah kotor. Ya, namanya darah ya. Darah itu untuk siapa sebetulnya selama ini? Nah, kalau kita misalnya ritual menggunakan darah, ya, itu kan untuk buta kala. Nah, kalau ada darah yang keluar, tapi tidak untuk buta kala, si buta kala kan bertanya. Ya, kalau saya jadi buta kala, saya nanya, ini untuk darah untuk siapa? Biasanya kan darah untuk kami. Lah, terus bagaimana? Lah, kemudian karena darah itu keluar tidak untuk mereka, mereka gelisah sendiri. Akhirnya kegelisahan mereka ini memantulkan energi yang tidak baik, yang inilah bisa mengganggu umat yang sedang melaksanakan persembahyangan. Jadi sebetulnya kegelisahan ini yang menyebabkan akhirnya secara sosial janganlah ke pura kalau lagi datang bulan. Nah, bagaimana hal kalau di rumah? Ya kalau di rumah ya silakan saja, siapa yang melarang? Ya. Tapi kalau datang ke puranya nggak sembahyang ataupun di tempat luar itu nggak masalah? Nggak masalah. Datang ke pura misalnya tapi nggak masuk ke area pura. Atau sesungguhnya masuk ke kanista mandala juga nggak masalah. Nggak masalah. Nggak ada buta kala yang marah. Ya. Jangan ke utama. Ya jangan ke utama, jangan ke madya. Itu kan. Nah, yang marah itu kan biasanya umatnya sendiri. Datang bulan datang ke pura. Masa nggak ngerti sih? Udah ada pelang, baca pelang nggak itu? Pelangnya mengatakan yang datang bulan. Nah, kan begitu. Seperti itu. Nah, kemudian Ji, kalau kita berkaitan dengan tingkatan cuntake. Nah, ada nggak sih tingkatan cuntake ini? Nah, tapi kita akan membahasnya tentang yang yang sedang halangan. Nah, dengan yang keguguran itu seperti apa? Nah, mungkin ada tingkatan yang lain sih. Sebetulnya kalau dibuat tingkatan itu hanya ada dua. Yang mudah diselesaikan sendiri atau yang tidak mudah atau tidak mungkin diselesaikan sendiri, membutuhkan orang ketiga untuk menyelesaikan. Seperti berarti tidak bisa diselesaikan sendiri berarti ya? Harus ya ada. Enggak lah, walaupun mungkin ada ya, tapi sejauh ini saya nggak pernah menemukan bagaimana menyelesaikan sendiri. Meskipun juga sedikit ya yang saya ingat pernah ada ya. Misalnya begini, seseorang yang keguguran. Jadi ada seorang ibu waktu itu dia melakukan perjalanan jauh, nyetir ya mobil dari Jakarta sampai ke Medan. Zaman itu ya udah lama. Dan kemudian dia nggak tahu kalau dia tuh hamil muda, mungkin 1 bulan ya. Kemudian gugur. Lalu bagaimana menyelesaikan sendiri? Memang waktu itu caranya yang saya ingat ya, itu selama 42 hari si ibu itu di bagian perutnya itu diikat dengan kain kuning. Ada semacam selendang kecil sekali. Bukan senteng itu. Bukan senteng, bukan. Ini mungkin lebarnya hanya 2 cm, 3 cm, tapi kuning dia. Itu diikatkan di pusar persis selama 42 hari.
Ya mandi dibuka, setelah itu dipasang lagi 42 hari dan itu memang mampu untuk melebur cuntakenya dan mengantarkan jiwa si calon janin yang gugur tadi. Tapi dilengkapi dengan mantra. Setahu saya ingat saya tidak ada mantranya. Langsung saja ikatkan. Ya, cuman kain itu memang kain masih baru. Ya, masih baru kain itu. Tapi dipakai sampai kumel, sampai dekil itu kain dipakai. Itu yang saya ingat ya. Tetapi saya tidak menemukan bagaimana konsep ini bisa diuraikan sehingga mengena bahwa itu menyelesaikan. Tapi yang saya ingat itu dilakukan oleh ibu itu. Ya, dilakukan. Ya. Tapi yang jelas sekarang, kalau semua orang nanti begitu enak benar. Nanti semua orang menggugurkan, digugurkan, kemudian keguguran, pakai kain aja. Makanya saya tidak merekomendasi pola itu, ya, karena ada pola-pola lain berupa penebusan. Kalau di Bali kan dikenal ngelungah. Cuman kalau bisa ngelungah itu hasilnya itu harus dievaluasi sejauh mana. Jangan sudah ngelungah, sudah selesai upacaranya, tapi atau hanya dikatakan dalam seminar kesatuan tafsir agama Hindu memang disebutkan mengenai cuntake akibat keguguran ini, ya. Bahwa di sana dikatakan cukup dengan prasita. Tetapi dalam perjalanan saya sebagai praktisi ternyata tidak secukup. Itu akan berdampak di jelas selanjutnya. Jadi begini, kalau orang keguguran, ya itu kan bukan kesalahan dia sebetulnya, tapi tetap dalam Upanishad dikatakan bahwa ini penuturan guru saya ya. Beliau masih hidup sampai sekarang, bahwa 53 jam setelah positif hamil lalu gugur, maka itu sudah tahu kita apakah yang gugur ini laki atau perempuan. Nah, kalau ini tidak dikembalikan kepada asalnya dari mana dia datang, maka dia akan menjadi seperti limbah yang merepotkan orang tuanya, khususnya sang ibu. Nah, secara psikis ini akan menimbulkan gejolak yang bisa berdampak kepada fisiknya. Nah, lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa ini ada sesuatu yang harus diselesaikan? Umumnya seorang ibu dengan kepekaannya sebagai ibu akan menerima tanda. Yang paling gampang kan lewat mimpi. Dia bermimpi, ada bayi, ada anak kecil memanggil-manggil namanya. Itu berarti ada sesuatu. Pasti si orang tua itu akan peka gitu. Iya, pasti peka dia. Nah, dengan begitu kemudian dia akan mendapat penjelasan dari orang yang mengetahui bahwa itu ada dulu yang keguguran. Apalagi yang digugurkan. Bruna Hatya istilahnya dalam salah satu saya ya 234 itu Bruna Hatya itu menggugurkan aborsi secara hukum pidana kan sudah salah itu. Apalagi hukum kita, apalagi kalau kita kaitkan dengan punarbawa. Menggugurkan itu kan menggagalkan leluhur kita yang punarbawa. Bisa saja beliau sudah menunggu sampai 200 tahun, 300 tahun kemudian sekarang dapat peluang untuk punarbawa, lalu kita gagalkan dengan menggugurkan. Banyak kasus yang saya temui seperti itu. Seorang ibu menggugurkan anaknya, tiba-tiba si anak itu muncul sudah menggenggam, sudah memegang genta. Bayangkan berarti dia dulu pendeta. Seperti itu. Nah, ini hati-hati makanya. Kemudian Ji, kalau misalnya di kalangan anak muda nih Ji, kan tadi kan sebagai orang tua gitu. Nah, halangannya anak muda ini mungkin perempuan atau laki-laki ini seperti apa? Tadi kan disebutkan ada pikiran, ucapan, perbuatan gitu. Nah, apakah datang ke pura juga datang ke pura nggak bermasalah atau seperti apa nih? Kalau anak-anak muda katakanlah yang dia free sex ya, seks bebas ya gitu. Ya. Kemudian menikmati lagi dan berkali-kali diulang-ulang. Sebetulnya kondisinya kan cuntake. Kalau sudah cuntake seperti ini, apapun yang dia lakukan tidak akan berhasil secara optimal. Ke pura, memang bertara di pura tidak marah, nggak bakal diusir dia oleh bertaranya. Kamu nggak boleh ke pura karena kamu cuntake, enggak. Tapi dia ke pura tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada adalah kecuntakaannya akan semakin tebal. Karena apa? Dia melanggar sesungguhnya. Ya, dia melanggar. Kamu cuntake ngapain ke pura? Tapi kan kita bisa mengatakan bahwa dia tidak mengerti, ya. Tetapi
setiap kejadian, katakanlah seks bebas itu, kita harus tahu apa yang terjadi ketika kita melakukan itu. Nah, seks bebas itu umumnya akan terjadi sebuah proses saling meracuni antara kedua belah pihak. Yang diracuni apa? Proses peracunan ini apa yang diracuni? Badan halusnya. Badan halus itu apanya kira-kira? Darahnya. Sehingga kalau darah sudah keracunan, tidak mudah untuk dibersihkan. Tidak mudah. Itu mungkin membutuhkan penanganan yang berulang-ulang, berkali-kali, dan butuh waktu. Nah ini, dan ini berdampak nanti kepada kehidupan anak muda ini. Katakanlah nanti dia menikah kawin dengan temannya yang selama ini diajak seperti itu. Berdampak jelas, pasti berdampak. Karena apa? Ya, misalnya anak ini hamil, lalu dia gugurkan. Ya, tapi jangan juga berpikir bahwa yang penting kan tidak hamil, kita pakai anti hamil saja. Jangan berpikir begitu. Tetap terjadi proses penumpukan karma buruk dan juga proses peracunan terus berlanjut, dan semakin lama semakin sulit dilebur, semakin sulit dilebur. Ini masalah. Dan nanti akan tentu berdampak kepada kehidupan ketika misalnya katakan dia sudah menikah, sudah berumah tangga, tetap akan berdampak. Karena peracunan itu sangat besar dampaknya terhadap langkah-langkah kehidupan ini. Nah, Ji, kalau misalnya itu ada beberapa hal sih, ada beberapa contoh menstruasi itu. Tadi kan ada keguguran, terus ada menggugurkan, contoh cuntakenya, terus juga ada yang berkaitan dengan hubungan seks gitu kan. Nah, kemudian ada beberapa hal lagi itu supaya kita bisa bahas nih ke pembahasan selanjutnya gitu kan. Sebetulnya banyak cuntake itu, tapi yang jelas ya, dalam konsep Hindu sesungguhnya cuntake ini walaupun sering diremehkan karena dianggap sebagai sesuatu yang kecil, namun dampaknya besar. Yang jelas kita cukup menjaga yang tiga ini, trikaya dan trikaya yang harusnya selalu diparisuddha. Ini aja sebetulnya. Jadi kasus banyak ya, ada selingkuh, ada samgrahana mahabaga, itu kan kehamilan di luar pernikahan. Nah ini unik nih. Perkawinan saudara dekat gitu kan. Dekat, kemudian macam-macam lah. Ya. Kemudian ada yang dengan hewan gitu. Terus gagalnya upacara pawiwahan juga gitu kan. Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian bagaimana cara meleburnya nih Ji, dengan beberapa perbuatan menstruasi tadi itu, atau halangan atau kejadian-kejadian sehari-hari itu. Kalau menstruasi kan otomatis itu. Mudah, sangat mudah. Kematian gampang. Yang sulit itu kan misalnya kayak tadi itu, menggugurkan, keguguran. Yang unik sebetulnya pawiwahan ya. Itu tidak mudah. Banyak, mungkin orang jarang yang berpikir ya bahwa upacara pawiwahan itu bisa gagal. Bisa gagal loh upacara pawiwahan loh. Padahal nggak ada masalah yang katakanlah yang berat sebetulnya. Contoh begini, sebuah upacara sedang akan berjalan. Wah, sang pemuput sudah siap, beliau sudah masalah sudah nggak ada, sesaji sudah lengkap, tamu-tamu sudah semarak, semua sudah oke, nggak ada masalah. Tiba-tiba sang calon mempelai wanita datang bulan. Itu sering terjadi itu di umat kita. Dan ini sering bukan hanya terjadi, tapi terabaikan. Nah, setelah kejadian ini muncul, lalu sang mempelai laporlah kepada sang pemuput. Begini. Lalu sang pemuput mengatakan, tidak apa-apa. Nanti kan dia ada prasita. Nah, ini. Seringkali kita tidak memahami sejauh mana sih seseorang atau seorang wanita datang bulan. Apa? Kenapa seorang wanita harus datang bulan? Kenapa Tuhan memberikan anugerah itu? Lalu kita menganggap bahwa dengan apa yang kita miliki semua selesai. Belum tentu. Sehebat apapun prayascita, kalau dalam prosesi perkawinan seorang calon ibu kemudian dia datang bulan, prascita itu tidak akan bekerja. Tapi kan di situ sudah mendatangkan pemangku, pinandita, dan upacaranya pun untuk masalah Banten besar, Ji. Karena Banten bisa besar, bisa 2 truk, 3 truk. Tetapi ingat, sekecil atau sebesar apapun upacara Hindu harus ada 3 saksi. 1 manusia saksi, kedua
ada Tuhan atau leluhur atau para dewa, saksi yang ketiga ada putekala. Ingat, tadi pada awal perbincangan kan saya sampaikan juga bahwa darah yang keluar tidak untuk putekala membuat sang putekala gelisah dan dia pergi meninggalkan upacara sebelum upacara berjalan. Akibatnya apa? Saksi upacara itu hanya dua ini dianggap secara niskala tidak sah upacara ini. Akibatnya apa? Pawiwahan itu gagal. Dampaknya memang tidak langsung. Nanti dampak itu akan diterima oleh anak. Setelah bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Nah, biasanya itu dampak ke anaknya itu contohnya apa saja itu? Yang saya temui sebagai praktisi itu ada seorang wanita, anaknya wanita, selesai dia kuliah, umur 22 tahun lah, baru timbul masalah. Apa masalahnya? Tiba-tiba dia selalu ingin bunuh diri, selalu, dan dia berusaha menahan diri untuk tidak melakukan itu karena dia tahu itu salah. Kemudian ketika bertemu dengan saya, dengan tim kami, lalu kita telusuri, yang muncul adalah gambaran saat orang tuanya pawiwahan. Yang terjadi adalah seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, saya kan ingin bukti. Kalau betul itu masalahnya, ayo kita ulang pawiwahannya. Kita ulang pawiwahannya dengan cara sederhana, cukup dengan pembiakalaan saja. Artinya biakala itu apa? Biakala mengundang putekala yang datang untuk menjadikan dia sebagai saksi pelengkap. Kita lakukan dan kita lihat dampaknya, benar nggak sembuh anak ini? Ternyata benar. Terjadi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga ada anak-anak setelah umur 10 tahun selalu dalam kondisi yang rawan kecelakaan. Hampir tabrak mobil, tabrak motor, jatuh ke sungai, hampir. Nah, itulah. Walaupun dia terselamatkan oleh ibunya. Ternyata juga seperti itu kasusnya. Jadi banyak kasus sebetulnya yang bisa diceritakan. Nah, ternyata kalau Nah, Romo, ternyata kalau kita membahas tentang Cuntake ini luar biasa panjangnya ya, Ji. Nah, tidak cukup 1 jam. Nah, ternyata pada poin hari ini kita membahas sedikit banget, Ji. Cukup bagi anak muda yang datang ke pura itu tetap diperbolehkan asalkan jangan masuk ke madya dan jangan masuk ke utama mandala. Nah, kemudian kalau misalnya kita melakukan upacara silahkan lakukan sesuai dengan ajaran Hindu yang sebenarnya gitu, supaya apapun halangannya, apapun kejadiannya tidak berdampak pada anak. Nah, episode selanjutnya, Ji, kita akan membahas beberapa poin tadi, kehamilan di luar nikah, terus berkaitan dengan perkawinan antar saudara, terus perselingkuhan, gagal upacara pawiwahan. Kita akan bahas di episode selanjutnya. Dan terima kasih, Aji, sudah menyempatkan waktunya hari ini memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada umat sedharma, baik dari Bali, Lampung, Ambon, Maluku, semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak dan selalu dukung Hindu Channel untuk memberikan literasi kepada umat. Kami tutup pada hari ini bersama Aji Dewa Suratnaya, Wakil Ketua Sabawalaka, dan bersama saya Jatmiko Alfian. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.